Baik dari para orang tua peserta lomba maupun Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para orang tua hebat ini. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan para orang tua hebat yang insya Allah sudah melahirkan generasi-generasi penerus yang hebat. Insya Allah. Sebelum kita lanjut kajian di sore hari ini, boleh ya untuk para Bapak Ibu untuk open kameranya, biar saya tahu dan mengenal nih wajah-wajah dari para orang tua hebat. Mungkin di suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi lewat acara majelis online ataupun kajian online seperti ini, Bu. Oke. Wah, Masya Allah. Terima kasih atas kesediaannya ya. Wah, ini kalau boleh tahu, Ibu Rina Oktaviana dari mana, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Karena Ibu Rina? Ibu Rina. Ibu Gerina. Dengan Ibu Rina? Kalau boleh tahu dari mana, Bu? Ini dari Ibu Rina. Oh, dari Jombang. dari Jombang. Insya Allah. Kalau dan ini ada lagi dari Ibu Visela Vega. Kalau boleh tahu dari mana? Sidoarjo. Insya Allah dari Sidoarjo ya. Baik. Halo. Rina Oktaviana dari Jombang. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang tidak sempat saya sapa satu persatu. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin, ya. Baru kena mikrofonnya. Ya, Bu. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdaus Afrilian dari tim Buku Hasan, yang insya Allah akan menemani Bapak dan Ibu pada sore hari ini dalam acara kajian Quranic Parenting, yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengumuman juara Lomba 1000 Anak Menghafal Surat Al-Fil. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk memperkenalkan para sponsorship yang telah mendukung acara ini, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala acara dapat terselenggara dengan baik. Jadi yang pertama ada dari Andalus Kopi. Andalus Kopi ini adalah bisnis yang bergerak di bidang coffee roastery. Mereka menyediakan biji kopi spesial dan ada dua jenis varian, yaitu Arabica dan Robusta. Mereka bekerja sama dengan para petani lokal yang tentunya sudah ekspor perihal biji kopi, mulai dari penanaman hingga proses terciptanya biji kopi dengan grade specialty.
Kalau Bapak dan Ibu ingin mencoba produknya, bisa langsung saja ya cek di Tokopedia atau melalui Instagram di @andaluskopi. Kemudian untuk sponsor selanjutnya dari majalah Mata Air. Majalah Mata Air ini adalah sebuah distributor buku dan majalah yang Masya Allah sekali Bu, Bapak. Karena visi dari mereka ini adalah ingin menyuguhkan bahan bacaan untuk mengembangkan cakrawala pemikiran di bidang sains, budaya, dan spiritual. Majalah Mata Air ini juga rutin mengadakan perlombaan yang menarik nih, dengan total hadiah hingga jutaan rupiah. Dan lebih dapat dan diikuti lebih dari 1.000 peserta. Apabila Bapak dan Ibu ingin membeli buku untuk kebutuhan bacaannya, bisa langsung saja cek profil majalah Mata Air ini melalui Instagram di @majalahmataair. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada media partner kami, yaitu Ekspor Ummah Surabaya, Dar Arabwah, Hijabi Surabaya, MRI Surabaya, Masjid Jami Ngoro Gunung, Masjid Al-Muhajirin Rewin, dan Remaja Masjid Al-Falah Surabaya yang telah membantu kami dalam memperluas jangkauan informasi kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua kebaikan yang telah dilakukan dan menjadi pemberat di hari akhir nantinya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pada acara sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah agar nantinya acara ini tuh bisa dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai pembacaan suratul Fatihahnya ini bersama-sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Baik. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan sedikit memperkenalkan kepada para Bapak Ibu sekalian tentang apa sih Rumah Tahfiz Buku Hasan itu. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan langsung oleh CEO dari Rumah Tahfiz Buku Hasan, yaitu Bapak Tri Waluyo Subakti. Kepada Bapak Tri Waluyo Subakti, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan, ya, nikmat iman, ya, nikmat aman, karena saat ini saudara-saudara kita belum merasakan aman seperti kita, ya, terutama saudara kita di Gaza Palestina. Kita doakan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi saudara-saudara kita di sana, dan yang gugur, syahid, insyaallah Allah terima dan dimasukkan ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang kita terima ini mungkin ya salah satunya adalah nikmat untuk bisa bersuara, ya. Mungkin meskipun online salah satunya, ya. Saya juga Masya Allah ini sudah lama sekali nggak ketemu dengan Ustaz Suhadi Fajarai. Mungkin masih ingat ya Ustaz, ya. Mudah-mudahan masih ingat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah bersedia hadir untuk membersamai
salah satu proyek akhirat kami, yaitu Buku Hasan. Kita mengambil tema Buku Hasan, bumikan Al-Quran di hati setiap insan, salah satu upaya kami agar kami sendiri juga sebagai seorang Muslim bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Dan juga tentunya dengan ditambah kajian Quran Quarantine hari ini, insya Allah kita akan membahas ya, akan dijelaskan oleh Ustadz kita, mengantar anak itu sukses. Tidak cuma di dunia, tapi justru akhirat yang paling utama. Mungkin nanti kita akan simak bersama-sama. Baik, tadi saya diminta untuk mendengarkan tentang Buku Hasan ya. Buku Hasan ini sendiri adalah sebuah proyek rumah tahfidz yang ingin kita jadikan layanan untuk umat, agar umat bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar Al-Quran, terutama di tahfidz ya, untuk menghafal, kemudian mentadaburi, dan juga akhirnya mengamalkan apa-apa yang berada di Al-Quran itu sendiri. Nah, adapun Buku Hasan ini saat ini memang masih dalam tahap pengembangan, karena juga kita saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan ya, yang akan digunakan untuk tempat kita memberikan pendidikan Quran ini nantinya. Dan saat ini lokasi berada di Probolinggo, di Desa Pendil ya, Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo. Insya Allah di sana nanti kita akan bersama-sama belajar dan mengajarkan tentang Al-Quran. Adapun ini yang juga banyak ditanyakan ya oleh beberapa penanya ya, baik dari offline maupun yang online. Bahasanya nanti Buku Hasan ini seperti apa metodenya gitu kan? Apakah seperti sekolah ataukah minap seperti pondok gitu kan ya? Nah, kalau kami dari tim Buku Hasan saat ini memang sedang benchmark ke sebuah markas ya tahfidz Quran yang diasuh oleh Ustadzah Ida Husnur Rahmah dan suami. Beliau adalah alumni, dua-duanya alumni dari Mesir yang berada di Taman Candi Loka Sidoarjo. Beliau juga yang mempopulerkan metode tabarok ya. Barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah mendengarkan atau pernah ya mengikuti kajian ataupun sekilas tentang metode tabarok. Ya, metode tabarok ini kenapa keluar? Karena Syekh Kamil, orang tua dari tabarok, itu memberikan metode ini sebagai jalan untuk mendidik anaknya hafal Quran. Bahkan tiga-tiganya itu Masya Allah sudah selesai di usia yang sangat dini. Dan kita ingin anak-anak kita, terutama saya sendiri sebagai orang tua yang punya anak kecil, ingin anak kita dekat dengan Al-Quran, dan metode tabarok ini salah satu metode saja. Di luar sana masih banyak metode-metode lainnya. Dan untuk metode baca Qurannya sendiri, insya Allah kita akan menggunakan metode Ummi, ya, dari Ummi Foundation di Surabaya, insya Allah seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, karena benchmark kita dari Markas Al-Firdaus di Taman Candi Loka Sidoarjo itu sistemnya seperti sekolah, ya, berangkat pagi, pulang pada zuhur. Nah, akhirnya bertanya-tanya nih, loh, kalau pagi sampai zuhur ke markas atau rumah tahfidz, terus sekolahnya gimana gitu. Dan alhamdulillah beberapa referensi dan juga dari Markas Al-Firdaus sendiri sekarang banyak PKBM ya, kerjasama dengan sekolah negeri dan sekolah lain yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di luar sekolahnya. Dan insya Allah itu tetap bisa diperoleh di rumah tahfidz Buku Hasan, insya Allah seperti itu. Dan karena ini kami baru tahap pengembangan, kami mohon doanya dari Bapak Ibu semua, panjenengan semua, dan juga dari Ustadz, semoga proyek akhirat ini Allah mudahkan, Allah ridai, dan Allah senantiasa menjaga niat kami ya, tetap lurus mengharap di Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin Ya, amin. ya Rabbal Alamin. Terus itu sekilas tentang Buku Hasan ya. Nah, mungkin tadi melihat ada beberapa logo yang ada bersandingan dengan Buku Hasan. Ada Ajak Kami, ada Ponpes Digital ya. Jadi ini juga Ajak Kami adalah yayasannya, Yayasan Amal Jariah kita. Untuk brandingnya adalah Ajak Kami. Dari salah satu filosofinya adalah ketika seorang pengen berbuat kebaikan, jangan sendirian, ajak kami. Gitu. Jika Anda ingin masuk surga, ya jangan sendirian, ajak kami. Jadi kita ingin diajak untuk proyek-proyek kebaikan. Di Buku Hasan salah satunya, kemudian Ponpes Digital ini salah satu
berlayar di Yayasan Anak kami juga, yaitu pendidikan pelatihan tentang dunia digital marketing. Tapi nggak cuma digital marketing saja, di situ juga ada Islamic business, kemudian copywriting, public speaking, dan sebagainya. Termasuk saat ini yang sedang kita nikmati bersama ini, sebuah proyek akhirat ini dan juga event kajian Quranic Parenting ini adalah salah satu karya dari teman-teman Ponpes Digital. Ya, insya Allah ini sesuai dengan visi misi kami di Ponpes Digital, yaitu membersamai masjid dan lembaga dakwah dalam mengoptimalkan pelayanan dan program kebaikan untuk umat. Jadi kalau saat ini kita lihat masjid-masjid belum banyak ya yang dikelola secara profesional mungkin. Kemudian masjid-masjid belum juga punya media untuk mensosialisasikan program-program kebaikannya. Sehingga yang menikmati hanya segelintir orang yang biasa ke masjid. Dan bagaimana orang-orang yang nggak bisa atau nggak terbiasa ke masjid mungkin. Nah, mereka bahkan nggak tahu informasi tentang masjid. Kalau Bapak Ibu di sekitar rumahnya, masjidnya coba dicek punya Instagram nggak, punya Facebook nggak, punya website nggak, dan sebagainya. Itu kemungkinan besar sangat sedikit ya. Ataupun kalaupun ada karena mereka sudah aware terhadap dunia media dan juga branding. Nah, kenapa ini penting? Nah, salah satunya dengan teknologi digital, kemajuan teknologi saat ini, kita bahkan ya saat ini yang sedang berkumpul di online meeting ini, saya yakin ini enggak semuanya orang Surabaya, enggak semuanya orang Sidoarjo, enggak orang Probolinggo. Saya lihat tuh cek tadi di beberapa peserta justru dari luar Jawa, Masya Allah. Dari Sumatera Utara ada, dari Lampung, Palembang, dari mana lagi, Semarang. Ada yang mungkin dari beberapa kota yang mungkin dari Jombang ya, dari Jombang, dan beberapa kota di Indonesia. Ini terjadi ya salah satunya karena nikmat Allah memberikan kita kemudahan dengan adanya teknologi dalam digital dan sebagainya. Untuk itu Ponpes Digital hadir ya dalam rangka tadi memungut jariah-jariah dari orang-orang baik yang sudah duluan membuat program kebaikan, sehingga kami hanya pengen membantu dan juga pengen mendapatkan jariah pahalanya dengan mempublikasikan program-program kebaikannya, sehingga program kebaikan itu menyebar dan membesar dan banyak yang menerima manfaatnya. Mungkin itu sekilas ya perkenalan dari Ponpes Digital, ajak kami dan tentunya Rumah Tahfidz Buku Hasan. Semoga niatan kita sesuai dengan tagline-nya, kita bisa membunyikan Al-Quran di setiap di hati ya, setiap ini. Dan jika ingin lebih ngobrol lagi lebih jauh, insya Allah kita berada kalau offline ya di Sidoarjo. Mungkin yang dari luar Jawa mungkin nggak tahu Sidoarjo, dekat Sidoarjo ya di Perumahan Rewin. Insya Allah di situ. Kalau online kita bisa agendakan di online meeting seperti ini. Mungkin itu saja dari saya, dari Wali Subakti, yang saat ini diberikan amanah untuk mengelola Ponpes Digital dan juga Buku Hasan. Terima kasih atas partisipasi dan juga antusiasnya acara ini. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh yang Allah catat di kebaikan ini. Silakan menikmati kajian Quranic Parenting, mengantar anak sukses dunia dan akhirat bersama Ustaz Syahdi. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Triwalyo Subakti atas penyampaiannya tadi, Masya Allah sekali. Semoga Allah mudahkan Rumah Tahfidz Buku Hasan untuk hadir membersamai generasi-generasi penerus Qurani yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu para hadirin, perlu diketahui bahwasanya di kajian Quranic Parenting kali ini kita akan membahas dan berbicara tentang bagaimana sih mendidik serta mencetak generasi-generasi yang tidak hanya sukses di dunia saja, namun juga sukses di akhirat nantinya. Tentunya, setiap orang tua pasti mempunyai harapan ingin melihat para putra-putrinya sukses di dunia. Namun kita juga harus mengingat bahwasanya ada hari akhir yang sesungguhnya itu lebih kekal dan perlu dipersiapkan. Berbicara tentang kajian kali ini,
Tentunya Al-Quran adalah kitab pedoman hidup umat muslim yang sudah dijamin kebenarannya. Sehingga tugas kita saat ini adalah belajar dan mengamalkannya. Karena di zaman yang semakin banyak terjadinya kerusakan akidah dan akhlak ini, tentunya peran sebagai orang tua kini semakin bingung. Bagaimana ya cara agar kita bisa tetap menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah semua pertanyaan dan keresahan yang Bapak Ibu sedang rasakan akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Wah, Masya Allah, beliau ini adalah seorang motivator, konsultan pendidikan, serta penulis buku yang berjudul Harmoni Cinta Madrasah Keluarga. Langsung saja kita sambut beliau, Ustadz Suhadi Fajarai. Nggih. Matur nuwun, Ustaz. Suara saya terdengar nggih? Alhamdulillah, jelas Ustadz. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, halaqal insan alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, adik-adik semua yang rawuh pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan yang bergabung dalam majelis ilmu ini telah ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu kembali di surganya Allah. Kita semuanya sekeluarga mudah-mudahan berada di surganya Allah semuanya. Hari ini saya diberi waktu yang cukup pendek karena ini sifatnya kajian online, berarti nggak bisa lama-lama. Saya akan memaparkan materi yang sudah diamanahkan kepada saya, bagaimana menemani anak-anak itu agar anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga mendapatkan kesuksesan di akhirat. Tidak hanya masuk surga, tapi di dunia juga insya Allah hidupnya penuh kecukupan. Gitu ya. Ini penting ya, saya kira ya. Supaya kalau hidup kita berkecukupan juga bisa, nanti kalau diseru galang donasi ke Palestina juga kita bisa ikut serta ya. Insya Allah. Baik, mohon izin bantuan panitia untuk share screen materi yang sudah saya kirim kemarin. Monggo supaya bisa difoto atau di screenshot oleh teman-teman semuanya. Baik, jadi karena judulnya Quranic Parenting, saya justru lebih percaya untuk menukil ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat dalam Al-Quran untuk mendorong anak-anak supaya anak-anak ini sukses di akhirat. Saya tidak akan banyak menggunakan ilmu-ilmu psikologi atau ilmu-ilmu pendidikan yang sangat umum itu, tapi lebih bertumpu kepada bagaimana Al-Quran memberi isyarat tentang kesuksesan anak-anak itu. Monggo, mau kita mulai yang pertama, silakan. Ada satu problem. Pendidikan kita ini punya problem yang sangat serius. Ya. Saya menyebutnya problem pendidikan saat ini adalah tidak visioner. Jadi sekolah manapun pada umumnya banyak yang tidak visioner, termasuk orang tua itu kalau mendorong anak-anaknya untuk belajar sering tidak visioner. Ya. Peringatannya dari Rasulullah seperti apa? Silakan nanti ini di screenshot ya, silakan, monggo. Klik, lanjut. Nah, coba perhatikan hadis yang ini. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, terserah mau ilmu Al-Quran, mau ilmu kedokteran, mau ilmu fisika, biologi, ya, atau ilmu syariat. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yang seharusnya niatnya untuk mempelajari ilmu itu adalah karena Allah Azza wa Jalla. Namun ia tak mempelajarinya, kecuali hanya untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Kalimat terakhirnya menakutkan. Maka ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Saya sangat tergetar dengan hadis ini ya. Insya Allah. Saya teringat masa lalu saya kalau pada saat menjadi mahasiswa, uangnya masih terbatas, ya. Kalau jalan ke jalan-jalan itu terus kemudian lihat orang yang lagi bakar sate, ya Allah, kepinginnya dulu tuh ya,
tapi baunya saja sudah sedap, sudah terhibur saya dapat bau sate itu. Nah ini perhatikan, ya sudah tidak dapat satenya, tidak dapat baunya, tidak dapat surganya, bahkan juga tidak dapat baunya sekalipun. Nauzubillah min dzalik. Mengapa? Karena salah niat. Nah, bisa jadi ini juga perlu menjadi perhatian juga kepada anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Karena kadang-kadang orang tua saking semangatnya menyuruh anaknya, ayo le, hafal Quran le, mbak hafal Quran ya nak ya, hafal Quran. Ya setidak-tidaknya 10 juz. Nanti kalau sudah hafal 10 juz, nanti bisa masuk sekolah negeri itu dengan jalur prestasi. Nanti bisa masuk perguruan tinggi itu dengan jalur tahfidz. Nah, berarti kan niatnya. Niatnya bukan karena Allah SWT, tetapi karena ingin mendapatkan sebagian dari dunia. Perlu kita luruskan ya, kita luruskan. Termasuk hari ini, saat ini kita sedang berada di ruang online ini, kita luruskan niat kita semata karena mengharap ridhonya Allah, mengharap ridhonya Allah. Sehingga kalau kita mengharap ridhonya Allah, maka kita akan mendapati surga dan baunya yang sangat harum itu ya. Masya Allah. Tolong ingatkan, catat baik-baik, yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau mempelajari ilmu-ilmu, ingatkan anak dengan baik dengan hadis ini. Ya. Dan penjenengan sebagai orang tua juga harus kontrol betul niat, jangan sampai niatnya kepeleset. Ya. Baik, kita ganti slide. Ada satu nasihat ya di dalam Al-Qasas 77, insyaallah sudah saya bedakan warnanya itu ya. Carilah dari apa yang dianugerahkan Allah untuk meraih kehidupan akhirat. Kita diminta oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat. Kita diminta oleh Allah untuk berorientasi surgawi. Tapi ojo lali ya, tapi jangan kamu lupakan bagian kenikmatanmu di dunia. Ojo lali ya, sampai ya masuk surga tapi ya sukses di dunia ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, jangan sampai nanti kita hanya berburu akhirat tapi dunianya kalah. Masya Allah. Ketika ketemu kota infak kita minggir ya, ketika diseru wakaf kita minggir dan sebagainya. Kenapa? Kita nggak dapat kenikmatan dunianya ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti mendapatkan dua-duanya ya, mendapatkan akhirat, mendapatkan dunia, insyaallah. Dua hal ini yang menjadi bahasan kita, sebagaimana arahan panitia. Mudah-mudahan yang rawuh di sini semuanya nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dunia sampai akhirat ya. Kita berpedoman dengan Al-Qasas 77 ini. Mari kita lihat tips and triknya berdasarkan Al-Quran. Kita bergeser ke slide berikutnya. Al-Quran sudah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai anak-anakmu menjadi pribadi yang lemah. Jangan sampai kita tinggalkan di belakang kita ini anak-anak yang lemah. Yang kita khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Ya, jadi kita ini diminta oleh Allah, ojo sampai ya meninggalkan anak-anak yang lemah, terutama juga termasuk urusan kesejahteraan. Karena ayat ini juga memang bicara tentang waris, ya, terkait dengan waris pula, supaya nanti anak-anak juga punya ketangguhan, ya, bukan menjadi anak-anak yang lemah. Setidak-tidaknya ilmu dunia parenting itu mengklasifikasikan kelemahan itu menjadi 5. Satu, jangan sampai anak-anak lemah fisik ya, lemah fisik. Sebagaimana sudah diperangi oleh ibu-ibu PKK itu kan ya. Jangan sampai anak-anak kita itu kena stunting ya, kurang gizi, kurus ya, tidak cerdas dan sebagainya. Satu, jangan sampai lemah fisik. Dua, jangan sampai lemah emosi. Nah, lemah emosi ini bahaya ya. Gondoan, ngamuan, marahan. Nah, sekarang lagi ini Bun, Ayah banyak, dengan nanti bisa googling, lagi ngetren anak-anak itu kalau punya masalah, entah masalah dengan keluarga, entah masalah apa, itu suka nyilet tangannya disilet-silet. Ya. Bahkan untuk menunjang keinginan anak-anak itu disediakan pulpen yang gedenya kayak gini, kelihatan ya, nah, kayak gini, kayak pointer saya ini, itu bisa diklik begini, keluar pisaunya, ini dipakai untuk nyilet anak-anak. Itu banyak itu, anak-anak yang lemah emosional kayak begitu. Tercatat kurang lebih ada 70 siswa SMP Magetan, jangan nanti bisa googling, 70 siswa SMP Magetan itu rame-rame nyilet tubuhnya itu sebagai pertanda dia punya masalah. Jadi kalau dia punya masalah melukai diri, punya masalah melukai diri.
Itu namanya lemah emosi. Ya, satu lemah fisik, dua lemah emosi. Yang ketiga, jangan sampai lemah intelektual. Ya, BODO, jangan sampai lemah intelektual. Muslim itu harus cerdas-cerdas. Harus cerdas-cerdas. Ya. Karena kalau nggak cerdas itu kita nanti akan gampang ikut konsep-konsep orang lain. Ya, konsep-konsep Yahudi kita ikuti seolah-olah benar. Hanya karena ada risetnya seolah-olah benar. Padahal nggak cocok sama Quran. Ya. Banyak orang yang kayak begitu. Satu, jangan lemah fisik. Dua, jangan sampai lemah emosi. Tiga, jangan lemah intelektual. Yang keempat ini penting, super penting dan genting. Jangan sampai lemah spiritual. Ya. Baca Quran nggak bisa. Doa nggak bisa. Sholat nggak bisa. Cengengesan. Aduh. Ya, apa yang bisa kita petik dari anak yang kayak begitu? Satu, lemah fisik. Dua, lemah emosi. Tiga, lemah intelektual. Empat, lemah spiritual ya. Lemah spiritual. Yang kelima, ini juga sangat penting. Jangan sampai lemah beginian. Lemah finansial. Ini jangan sampai. Muslim harus tangguh. Ya, duitnya harus banyak. Sebagaimana Rasulullah itu. Ya, Rasulullah itu walaupun kondisinya waktu itu sedang terbatas. Tetapi beliau mampu untuk mengkonsolidasi banyak aspek finansial. Kita memerlukan anggaran yang sangat banyak untuk peperangan, wahai sahabat-sahabatku. Siapa yang mau berinfak, bersedekah. Lihat bagaimana caranya para sahabat. Saya ya Rasulullah berapa? Setengah harta saya. Saya Rasulullah seperempat harta saya. Saya ya Rasulullah seluruh harta saya. Oh jangan. Tinggalkan untuk keluargamu. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Besar-besaran kayak begitu. Kenapa? Karena nggak lemah finansial. Ya, Masya Allah. Betapa pentingnya anak-anak kita untuk tangguh di bidang ini ya. Satu, tangguh secara fisik, tangguh secara emosi, nggak gondokan, nggak ngamuan, nggak nyiletan tangan, nggak melukai diri. Yang ketiga, tangguh secara intelektual, cerdas, nggak gampang gumun. Ya, masa lihat Rocky Gerung gitu aja sudah gumun, insya Allah ya. Kalau pinter banget Rocky Gerung itu ya. Dan kita juga pinter insya Allah ya. Nah, yang keempat, jangan sampai lemah spiritual. Yang terakhir, jangan sampai lemah finansial. Ya. Nah, perhatikan syaratnya Quran itu. Jika ingin anak-anak tidak lemah, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa. Hendaklah kita semuanya ini bertakwa. Bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu perkataan yang kayak apa? Kitabullah, Al-Quran. Hadis yang sahih. Itu perkataan yang benar. Maka kalau kita didik anak-anak, jangan lupa gunakan Al-Quran, gunakan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita tangguh semuanya ya. 5 hal ini. Nanti hafalkan, siapa tahu ada door prize-nya nanti dari panitia ya. 5 hal ini ya. Oke, kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, ada 2 tips nanti ya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Yang pertama, saya sitir Al-A'raf 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyullahu ladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab itu, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang soleh. Dia melindungi orang-orang soleh. Dia melindungi, mencukupi, mengurusi orang-orang yang soleh. Jadi resep untuk sukses ya masa depan anak dunia akhirat itu satu, punyalah keyakinan yang seperti ini. Ya, Allah melindungi orang-orang yang soleh. Bagaimana ayat ini bekerja? Mari kita lihat sejarah. Coba diklik berikutnya. Slide berikutnya kita cerita tentang sejarah. Umar bin Abdul Aziz. Ada cerita. Ini seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz khalifah. Memimpinnya belum lama, hanya sekitar 2,5 tahun. Tapi ketika memimpin, itu seluruh rakyatnya diceritakan, hampir tidak ada yang mau menerima zakat. Tidak ada yang mau menerima infak sedekah. Kenapa? Karena podo sugih kabeh. Tangannya sudah di atas semuanya. Bayangkan ya, baru 2 tahun memimpin itu ya, 2 tahun memimpin. Bukan 2 periode ya, ini 2 tahun. Insyaallah ya. Itu sudah sesukses itu. Seluruh rakyatnya sudah makmur seperti itu. Ya. Nah, ada di balik cerita itu ada sebuah cerita yang behind the scene-nya terkait dengan pribadi beliau. Ya, ini pribadi beliau ketika beliau ini sudah ada tanda-tanda kematian. Beliau itu mendapatkan kabar-kabar yang tidak sedap di lingkungan istana. Kabarnya begini, kira-kira dalam bahasa Jawanya begini ya. Lah iya, semua rakyat itu sudah hidup kaya raya kayak begini, sudah makmur kayak begini.
Tapi kenapa anaknya khalifah itu tidak disiapkan untuk punya kekayaan yang luar biasa? Kok hidupnya masih biasa-biasa saja, masih sederhana? Insya Allah. Kok tidak disiapkan menjadi kaya raya, super kaya raya, melebihi rakyatnya gitu? Kenapa? Nah, selentingan kayak begini, omongan-omongan kayak begini itu masuk ke telinganya Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian anak-anaknya dipanggil. Anak-anaknya dipanggil. Ketika dipanggil, anaknya ini 11 ya, anaknya 11. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anaknya 11. Nah, terhadap omongan yang seperti itu, pejabat-pejabat negara dan anak-anaknya ini dipanggil, terus kemudian anak-anaknya dibilangi, sesungguhnya abimu, ayahmu ini tidak menzalimi kalian. Tidak menzalimi kalian. Ya. Kenapa? Karena abimu, ayahmu ini yakin betul bahwa inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang menurunkan Alkitab itu dan Allah pula yang nanti akan melindungi orang yang soleh. Kalau kalian soleh, nak, kalau kalian menjadi anak yang soleh, orang tuanya soleh, anaknya soleh, maka Allah akan melindungi, mencukupi, ngurusi orang-orang yang soleh itu. Singkat cerita, bentar, ada telepon. Singkat cerita, ketika meninggal dunia, si anak ini mendapatkan warisan yang sangat minim. Ya, sangat minim. Si laki-laki ada yang mencatat sempat dirupiahkan, kurang lebih mendapatkan angka warisannya itu 2 juta rupiah tiap anak laki-laki. Anak perempuannya mendapatkan warisan 1 juta rupiah. Tidak mencukupi kesannya. Tetapi justru dari warisan yang sedikit ini, anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang super kaya raya. Bahkan konon dicatat anak-anaknya ini kalau sedekah itu hebat-hebatan gitu ya. Membiayai pasukan itu disediakan 100.000 ekor kuda, berikut penunggangnya itu digaji. Sugihpol nih ya. Kenapa bisa sehebat itu? Karena keyakinan seorang ayah bahwa kalau anaknya sudah solih, bapaknya juga solih, bertemu dua kesalihan itu, maka Al-A'raf 196 itu bekerja sangat dahsyat kepada orang-orang yang solih. Itu sebabnya ulama-ulama kita, ya, guru-guru saya juga itu menasihati begini. Ya kalau kamu sudah solih, anak-anakmu sudah solih, besok jawab mau mati ya mati aja, sudah akan diurusi oleh Allah itu. Karena ayat ini sudah pasti bekerja. Masya Allah. Apa yang menyebabkan warisan yang sedikit itu menjadi luar biasa tumbuh berkembang? Karena keberkahan yang luar biasa. Karena keberkahan yang luar biasa. Ya. Maka keberkahan itu menjadikan anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hanya sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Masya Allah. Tips yang pertama ya. Oke, mari kita geser lagi materi yang lain. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anbiya ini, ayat 105, Allah jelaskan ya, bahwa bumi dan seisinya hanya pantas diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Berarti kalau anak-anak kita soleh, akan ditunggu itu ya, nanti bumi dan isinya akan diwariskan kepada anak-anak kita. Kalau soleh. Itu sebabnya Rasulullah pun sudah mengingatkan semua anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Nomor 1, sedekah jariah. Nomor kali, ilmu yang manfaat. Dan ketiga, anak yang solih. Anak yang solih. Bukan anak yang biasa-biasa saja. Garis bawahi keras-keras ini ya. Anak yang solih. Ya, bukan anak yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, puncak prestasinya seorang anak bukan terletak pada tropi-tropi yang ada di lemari-lemari kaca di sekolah atau lemari-lemari yang ada di rumah itu. Ya. Bukan pada tropi-tropi yang digantungkan di dinding-dinding itu. Bukan. Puncak prestasinya seorang anak itu adalah manakala anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang solih. Jos. Kenapa? Karena Al-A'raf 196 akan bekerja. Ya, dengan sangat dahsyat. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang soleh ya. Insyaallah. Lanjut kita ke geser yang lain. Ya. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, soleh itu artinya apa?
yakni menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba. Berbuat baik kepada Allah, hablum minallah, dan berbuat baik kepada hamba, hablum minannas. Jika anak-anak kita itu tegak lurus beribadah kepada Allah, terus kemudian mampu berbuat baik kepada sesamanya, maka itulah disebut sebagai orang yang solih. Maka solih itu menjadi sebuah kebutuhan. Kita membutuhkan anak yang solih, kita membutuhkan suami yang solih, kita membutuhkan pemimpin, presiden yang solih juga. Ya. Itu penting. Ya. Mudah-mudahan 2024 kita juga mendapatkan presiden yang solih juga ya. Presiden yang paham Quran. Ya, Masya Allah. Presiden yang akan mendorong anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang solihah. Masya Allah. Oke, kita ganti slide. Janjinya Allah kepada orang yang soleh. Silakan di screenshot itu ya. Janji-janji yang sangat indah yang datangnya dari Allah. Bukan datangnya dari manusia yang bisa ingkar janji ya. Kalau yang manusia level jabatan setinggi apapun, kalau janji sering meleset. Ya. Tapi kalau Allah perhatikan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, nikmatnya jadi orang yang solih, orang yang bertakwa. Nah, seringkali kan otak kita ini terlalu sederhana, ya. Rezeki itu kita kira hanya gaji, ya, hanya gaji. Sehingga rasanya rezeki itu seolah-olah datangnya dari mana, tanggal berapa, dari ATM mana, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang soleh ini akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya, akan ditolong oleh Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah, kenikmatan yang bertumpuk-tumpuk kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Harusnya kita berjuang untuk menjadikan anak-anak soleh supaya sukses dunia akhirat. Coba klik lagi, ganti slide. Tips yang kedua, ya. Tips yang pertama tadi ya dipraktekkan oleh sang khalifah luar biasa Umar bin Abdul Aziz, ya, Al-Araf 196. Supaya suksesnya dunia sampai akhirat. Sekarang kita ambil tips yang kedua dari surat Al-Hajj ayat 77. Ini nomornya cantik ya. 2277. 2277. Cocok untuk kita hafalkan, kita ajarkan kepada anak-anak. Ya. Langsung di ujung ayat itu. Di ujung ayat itu ada tulisan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Supaya kamu mendapatkan kesuksesan. Nah, lihat rumusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanul ka'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, disapa orang beriman. Semua yang hadir di sini beriman, nggih? Misalnya ya, disapa oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Perbuatan apa yang melibatkan rukuk, sujud, menyembah Allah, namanya perbuatan apa? Salat, ya, tepat, salat. Gampang sederhananya, hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu. Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan itu, kesuksesan itu, keberhasilan itu, dunia akhirat itu, akan kita raih dengan dua cara. Satu, sholat 5 waktu. 2, berbuat baik. Sudah dijamin itu loh ya, sudah dijamin. Maka menjadi berbahaya rasanya kalau ada guru yang menyampaikan, belajar yang keras supaya kalian berhasil. Oh, belum tentu. Ya, belum tentu belajar keras itu berhasil. Belum tentu bekerja keras itu menjadi sukses. Belum tentu, banyak orang yang kerjanya keras siang malam, ya, sampai lembur-lembur itu juga enggak sukses-sukses juga banyak. Ya. Sebaliknya juga ada orang yang bekerjanya tidak terlalu kuras, tidak terlalu menguras tenaga. Ya, tapi sukses dunia akhirat juga banyak. Misalnya contoh sederhana. Kalau saya keliling-keliling Indonesia itu sering kadang-kadang ketemu dengan ulama-ulama yang top-top itu. Ulama-ulama itu pekerjaannya, perhatikan. Pekerjaannya tidak menguras energi sampai tengah malam. Tapi beliau dicukupi oleh Allah. Hidupnya berkecukupan.
pondoknya gede-gede, Masya Allah. Ya. Mobilnya juga cukup, Masya Allah. Dicukupi oleh Allah. Kenapa? Mau sholat dan mau berbuat baik. Nah, sampaikan kepada anak-anak, ini ilmu nak. Ya. Kalau kamu nggak sholat, terus nggak berbuat baik, aduh, walaupun kamu cerdas, ya, walaupun ada modal 7 turunan di belakang layar untuk kamu, belum tentu kamu jadi orang sukses. Ya. Maka nomor 1 salih, ya, salih tips yang pertama tadi salih. Yang kedua ini adalah terapkan kesalihan itu bernama sholat dan berbuat baik. Berkomunikasi, berhubungan hablum minallah dengan baik, dan kemudian hablum minanas dengan baik pula. Itu tips untuk sukses, ya, tips untuk sukses. Dan suksesnya nggak main-main ya, dunia akhirat, ya, dunia akhirat. Coba kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, lihat, ada janji Allah lagi, ada akses. Nek untuk kangelan untuk sukses, wasta'inu bisabri wa sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka yang tidak sholat, tidak dapat akses pertolongan. Yang tidak sholat, tidak dapat akses pertolongan. Itu sebabnya kalau anak-anak tidak sholat, tidak ada akses pertolongan. Maka betapa pentingnya kita ini untuk memilih resep yang tepat. Untuk memilih resep yang tepat. Ya. Kalau resepnya nggak tepat, itu masakannya nggak berhasil pula. Maka jika resep untuk sukses itu kita ambil langsung yang datangnya dari Allah yang maha segala-galanya itu, maka ini resep yang super tepat. Dan kemudian dilatihkan oleh coach, oleh pelatih. Yang coach ini terbaik dunia akhirat. Rasulullah SAW. Yang nanti juga dijamin oleh Rasulullah, oleh pelatih terbaik ini. Kalau kamu beriman, insya Allah sholat ini, maka nanti kalau ada kesulitan di akhirat, kalian akan dapat syafaatnya dari orangnya, manusia terbaik dunia akhirat ini. Ya. Sekali lagi, Quranic parentingnya nomor 1, tipsnya adalah Al-A'raf 196, jadilah pribadi yang saleh. Dan yang kedua adalah surat 22 Al-Hajj tadi, ayat 77, yakni sholat dan berbuat baik. Insya Allah. Lagi, klik lagi. Berbuat baiklah, terutama kepada kedua orang tua. Nah, ini tolong sampaikan kepada anak-anak ya. Ini di screenshot kasih anak-anak. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu bapak. Sekarang lagi marak, ya, ayah bunda. Silakan kalau nggak percaya buka Google itu ya. Ada cerita mulai banyak menyedihkan ini. Ada ayah yang dibuang anaknya sendiri ke tempat sampah. Ada ayah yang ketika hadiri wisuda anaknya diusir sama anaknya. Ada ayah yang disuruh keluar rumah dan tidak boleh kembali lagi. Banyak kayak begitu. Ada ibu yang rumahnya dibakar oleh anaknya sendiri karena nggak boleh dijual, ya, rebutan warisan. Banyak sekarang anak-anak kayak begitu. Saya jadi miris sekali melihat kenakalan-kenakalan anak-anak ini. Berbuat baiklah kepada orang tua. Karena siapa yang berbuat kepada orang tua akan diberi rezeki, nanti akan diberi kebaikan. Insyaallah, ya. Jadi jangan hanya andalkan yang penting otaknya cerdas. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, penjenengan semua jadi saksi termasuk saya. Ada teman-teman saya yang SMP, teman SMA. Dulu juga enggak pinter-pinter amat. Tapi sekarang sukses-sukses juga banyak. Ya. Insyaallah, jadi karena itu kita perlu gunakan jurus yang sudah pasti-pasti saja ya. Sudah pasti-pasti kebenarannya. Ya. Baik, kita geser ke slide satunya lagi. Nah, untuk itu kita perlu juga mengecek apakah anak-anak kita sudah salih atau belum. Ya. Karena Rasulullah dawuh, semua amalan anak Adam nanti terputus kecuali 3 hal. 1, tadi ya, amal jariah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak yang salih. Nah, anak yang salih harus dicek, diverifikasi. Jangan sampai nanti kita meninggalkan anak-anak tidak salih. Seperti apa? Coba ganti slide lagi. Nah, ini inspirasi dari Al-Quran, Al-Baqarah 133. Ini kisahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Begitu menjelang meninggal dunia itu, beliau itu mengumpulkan anaknya. Jadi mirip-mirip kayak Umar bin Abdul Aziz, ya.
Kalau Umar bin Abdul Aziz itu menegaskan tentang yang saleh, kesalian tadi, sementara Nabi Yakub ini juga menegaskan kesaliannya. Pertanyaannya kepada anak-anaknya ketika beliau menjelang meninggal dunia itu bukan pertanyaan, engkau kerja apa le? Engkau sekolah nanti? Engkau mangan apa kon? Tapi pertanyaan adalah, ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kau sembah nak? Kalau ayah meninggal ini apa yang akan kau sembah? Apa yang akan kau sembah sepeninggalku nanti? Masya Allah. Dan anak-anaknya kemudian menjawab, aku akan menyembah Tuhan wahai ayah. Tuhan nenek moyang kita. Ibrahim, Ismail, Allah SWT. Dan kemudian Nabi Yakub meninggal dunia. Mudah-mudahan nanti kalau kita menjelang meninggal dunia, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan anak-anak kita semuanya. Entah kita pesani dengan Al-A'raf, entah kita pesani dengan Al-Baqarah ini. Sehingga nanti kita meninggal dunia, memastikan kita menutup mata itu, menutup usia ini dengan penuh rasa syukur karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih. Yang kalau sudah anak-anak itu solih, maka akan dilindungi, dicukupi, insyaallah ya, diurus oleh Allah SWT. Ya. Baik, satu lagi. Sudah kita hafal doanya. Ya, ini doa supaya anak-anak, supaya kita semuanya juga mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Insyaallah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah berilah kami ini ya Rabb kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami, jagalah kami dari azab api neraka yang menyala-nyala. Masyaallah. Nah, jika kita terapkan doa ini, insyaallah anak-anak kita termasuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang solih, yang sukses dunia akhirat. Masya Allah. Saya ulangi lagi ya, supaya dengan mendapatkan konklusinya. Diingatkan oleh An-Nisa ayat 9 tadi, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Kita perlu anak-anak yang tangguh. Tangguh secara fisik, tangguh secara emosi, tangguh secara intelektual, tangguh secara spiritual, dan tangguh secara finansial. Kita punya 2 tips. Nomor 1, caranya adalah jadikan anak-anak kita ya dipeseni sungguh-sungguh agar menjadi anak yang solih. Karena anak yang solih itu nanti akan dilindungi, dicukupi, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surat Al-Hajj ayat 77 tadi, kita peseni anak-anak kita kalau mau sukses, kalau mau menjadi pemenang, maka 2 hal yang perlu dilakukan ya. Penuhi haknya Allah ya, dan pastikan kamu menghamba kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Apa namanya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Maka jangan sampai ya anak-anak tidak sholat 5 waktu. Saya mendapati di berbagai masjid, karena saya sering ngisi kajian subuh ya, di berbagai masjid. Masjid-masjid pada saat subuh itu masih terlalu langka jamaah anak-anaknya. Kalau maghrib sama isya banyak. Ya. Tapi kalau subuh, itu hanya anak-anak masa lalu ya, yang giginya sudah mulai jarang ya, rambutnya sudah mulai botak ya, dengkulnya sudah mulai gemetaran dan sebagainya. Berarti ini kan masih ada masalah ya. Anak kok tidak mau sholat subuh, ada masalah. Dan masalah itu besar. Karena tidak mungkin menjadi pemenang anak itu kalau nggak mau sholat. Panggilan kemenangan saja, lihat di panggilan kemenangan itu. Hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Panggilannya, hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Maka siapa yang tidak mau menghadiri panggilan kemenangan itu, nggak bakal berada di jalan kemenangan. Kalau nggak berada di jalan kemenangan, nggak mungkin jadi kelompoknya orang pemenang. Sholat. Ya. Dan ini PR-nya orang tua sangat banyak. Ya. Banyak sekali orang tua yang belum mampu mendorong anak-anaknya untuk sholat 5 waktu. Masjid pada saat subuh menjadi bukti nyata. Ya. Bukti nyata. Ya. Maka kalau ada di antara kita anak-anak kita ya sudah sholat 5 waktu, Masya Allah itu kenikmatan yang luar biasa ya, luar biasa sekali. Yang kedua adalah berbuat baik, ya berbuat baik terlebih kepada kedua orang tua. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang durhaka. Sebab anak-anak yang durhaka akan mendapatkan balasan yang luar biasa dahsyatnya, ya luar biasa dahsyatnya di dunia sekaligus di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Itu sebabnya wahai orang tua, pastikan pula panjenengan nanti
pandai-pandailah untuk menjaga lisan, jangan sampai anak-anak kita semuanya nanti ya terkena lisan kita yang tidak terkontrol, ya. Misalnya kita kata-katai anak-anak kita itu anak bodoh lah, ya menjadi anak nakal, anak apa saja, yang menyebabkan anak itu nanti benar-benar menjadi anak bodoh, anak nakal dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka inilah resep yang sangat keren, yang sudah dibuktikan langsung, yang membuktikan nggak main-main, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuktikan langsung. Ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat dengan berpedoman pada satu janjinya Allah tadi ya. Inna waliyallahu ladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Diterapkan betul ayat ini, bekerja betul dan dahsyat hasilnya. Mudah-mudahan Allah ridha membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Saya tutup sebagai penutup yang sangat kuat. Jangan lupa menata niat. Sebagaimana hadis di awal tadi ya, jangan lupa menata niat. Kalau mau mencari ilmu, anaknya didorong ke pesantren, anaknya diminta untuk ke rumah tahfidz dan sebagainya. Niatnya semata karena Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator atau host. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Keren sekali Ustaz materinya Ustaz, menurut saya Ustaz. Amin. Masya Allah sekali. Mungkin Masya Allah mungkin ini Ustaz, bagi saya selaku moderator, apalagi buat peserta yang lain yang sudah menjadi orang tua maupun nantinya yang akan berkeluarga. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Suhadi yang telah memaparkan materinya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membuka kesempatan bagi dua peserta untuk melakukan diskusi tanya jawab bersama Ustadz Suhadi. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke Ustadz Suhadi. Monggo pertanyaannya mudah-mudah mawon nggih. Nanti kalau sulit-sulit yang jawab moderator ya. Masya Allah. Ya, Ustaz. Jika bagi peserta yang ingin bertanya, mohon disebutkan namanya ya, Bapak Ibu. Bu Rina mungkin. Bu Rina, mic on. Monggo Bu Rina kalau mau bertanya. Monggo tidak harus bertanya, saling menguatkan juga boleh, saling berbagi motivasi, saling memberi semangat. Monggo. Salah ya, tidak harus bertanya. Dari saya, Ustaz. Karena nah, nanti kalau ya ini jangan bertanya ini ya. Ini menambahi motivasi ini ya. Oh, ini ada Mbak Ibu Murni nih. Habis ini mungkin Bu Murni ya. Mungkin ini juga bagi kami ya pertama kali untuk memberikan semacam ruang ya kepada ayah bunda yang sudah bergabung di program kita. Sebenarnya kemarin kita mengadakan program lomba menghafal Al-Quran ya, 1000 penghafal Al-Quran surah Al-Fil, karena kemarin momentumnya adalah momentum Maulid ya, Rabiul Awal, peristiwa tentang tahun gajah. Mungkin bisa diberikan nasihat Ustaz, karena juga mungkin ini takutnya kami salah niat ya, karena mungkin mau menjadikan lomba ini sebagai pintu masuk sebenarnya. Pintu masuk kenapa kita menggunakan lomba ini yang paling mudah kita sampaikan kepada orang tua. Tapi tadi ya disampaikan oleh Ustaz bahwasanya bukan piala, bukan macam-macam yang akan menjadikan anak kita sukses dunia akhirat, tapi bagaimana mereka bisa menjadi anak soleh, kemudian konsisten dalam sholat dan berbuat baiknya. Nah, apakah momentum-momentum seperti ini, kegiatan seperti ini yang kami anggap sebagai pintu masuk itu bisa dilanjutkan atau harus ada yang diperbaiki? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Mohon izin nggih, Masya Allah. Saya mau cerita yang terkait dengan pertanyaan itu.
ada seorang ayah yang apa istilahnya curhat ke saya. Tentu identitasnya tidak perlu saya ungkap sama sekali ya, saya lindungi. Beliau itu bercerita tentang anaknya yang punya hafalan 20 juz. Hafalan 20 juz ini yang luar biasa itu, tapi ada keluh kesah. Tapi anakku angel kon sholat, Ustaz. Alumni pondok pesantren 20 juz. Angel kon sholat. Ada sesuatu berarti ya, insyaallah. Di sebuah kajian saya itu, bapak-bapak itu nangis ya. Ceritanya gini, ya anak saya itu yang hafalannya banyak itu Ustaz. Subuh itu jarang mau Ustaz ke masjid. Lah napa lho Pak? Ngeten niku lho. Game Mobile Legends Ustaz niki. Lah eman Pak nggih hafalane. Nggih. Nggih dielingno to Pak. Nek dielingno niku kula dibantai, diwalik ya. Diwaliknya ya, manggilnya Bi ya. Bi, ya. Kalau anak-anaknya bermasalah kok aja diseneni Bi. Istighfar, istighfar. Saya diwalik begitu ya. Nah, karena saya nggak pernah mondok. Anak saya yang lulusan pondokan yang secara ilmu lebih banyak daripada saya, tetapi kalau saya tuturi malah saya dibalik kayak begitu. Ini cerita yang pertama, anaknya nggak mau sholat. Cerita yang kedua, ada seorang jamaah tanya ke saya di sebuah kajian, Ahad pagi kajiannya. Dia tanya gini, Ustadz, anak saya libur pondok 2 minggu, Ustadz. Waduh, mantepnya Bu, senengnya lagi kangen-kangenan ya sama anaknya. Insya Allah. Mboten mantep Ustaz, mboten enak ya. Lha ya napa mboten enak? Ya napa sih wong anake prae ya. Insyaallah. Niku lho anak kula niku nek libur pondok niku pengen libur sedoyo nek Ustaz. Nggih tilawah libur ya. Duha libur, tahajud libur, kuwabe libur Ustaz. Insyaallah. Ya napa niki Ustaz? Insyaallah. Nggih dielingna ta Bu. Ayo Nduk, ini perempuan kasusnya ya. Kalau tadi laki-laki ini perempuan. Nduk salat po. Insyaallah kowe nduk pondok biasanya ngono ku lho ya tilawah barang. Ayo. Bilangnya begini. Ya napa Bu? Mama lah gak tahu mondok sih. Mondok itu tahu megel ngerti gak Mas? Mulai jam 3 isuk lho wis tangi. Insyaallah. Dikongkon tahajud, dikongkon tilawah dan sebagainya. Sampai kok bengi jam 09.00. Wis lah, aku roaming iku tak prai mah, tak prai, wis tak enak-enak nih Pak prai. Wis. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Banyak orang tua kebingungan. Satu, memang bisa jadi nun sewu nggih, nun sewu bisa jadi, saya tidak bisa memastikan. Bisa jadi niatnya yang bermasalah di awal. Karena banyak orang tua itu yang mondok, dan juga nun sewu nggih di rumah tahfidz, yang dikejar itu anakku 20, anakmu piro? Anakku jek 15, anakmu 10. Yang ya, sesuatu yang disebut itu yang terukur terus-menerus gitu ya, terukur terus-menerus. Sementara yang tidak terukur secara kuantitatif jarang jadi perhatian. Nah, kan menjadi eman sekali kalau hafalan Qur'annya sudah oke, tapi nggak mau sholat. Nah, lalu resepnya gimana? Nah, resepnya gimana? Saya angen-angen di berbagai tempat itu, termasuk saya mendapatkan nasihat dari guru-guru saya. Akhirnya saya punya analogi begini. Nah, simak baik-baik analoginya. Misalnya saja ini saya peragakan. Dan di kamera kelihatan. Saya peragakan ini seolah-olah pasir ya, sekarung pasir. Saya gendong pasir begini. Saya gendong pasir ini. Beratnya pasir ini 10 kilo. Saya gendong. Kira-kira 1 jam kira-kira itu pundak saya rasanya gimana? Gendong pasir 1 jam 10 kilo ini. Pegel Ustaz. Pegel. Nah, kalau ditambah 1,5 jam. Wah, sakit Ustaz. Lebih sakit lagi. Kalau 2 jam. Nggak terkira rasanya. Terus kalau sudah 1 jam, 2 jam tadi, pasir ini saya letakkan, tumpahkan. Kira-kira pundak ini rasanya gimana? Enteng Ustaz. Enteng, plong, gitu.
Ini analogi yang pertama. Analogi yang kedua, saya lagi kangen nih sama cucu. Kangen sekali. Terus tiba-tiba cucu saya itu datang sama ayahnya, sama ibunya. Cucu saya itu beratnya 10 kilo. Sama dengan sekarang Pak Sir tadi, sama-sama 10 kilo. Saya kangen sekali, tak gendong di sini, Masya Allah. Semuanya tak ciumi, tak geser ke sini. Kalau dia melorot, tak naikkan lagi. Masya Allah. Nah, pertanyaan saya, kira-kira sama-sama 10 kilo, saya menggendong Pasir dan menggendong cucu, kuat mana? Wah, Cucu. Kuat Cucu. menggendong cucu. Alasannya apa? Cucu. Ilmiahnya apa? Kok saya lebih kuat gendong cucu? Karena sayang. Karena sayang, karena di dada ada rasa cinta, karena di dada ada rasa rindu, cinta, sayang, rindu, sehingga 10 kilo itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kenikmatan. Enak sekali gendongnya, menciuminya, senang sekali. Masya Allah. 10 kilo. Kalau ini saya tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa rindu, tidak punya rasa sayang. Begitu diletakkan, jadi enteng. Nah, perhatikan nasihat. Jika di dada ini ada rasa cinta, jika di dada ini ada rasa sayang, jika di dada ini ada rasa rindu, sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka seluruh syariatnya itu tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kenikmatan ketika dijalaninya. Kenikmatan untuk sholat, kenikmatan untuk bersedekah, menjadi nikmat. Tetapi kalau di dada ini belum ada cinta kepada Allah, belum ada cinta kepada Rasulullah, belum ada rasa rindu kepada Rasulullah, maka semua syariat cenderung menjadi beban. Dan ketika beban itu diletakkan, menjadi enteng. Itulah kenapa kok ada anak yang punya hafalan banyak, tetapi tidak mau sholat. Karena sholat dipandang sebagai beban. Kenapa dipandang sebagai beban? Karena di dada belum ada rasa cinta. Maka saya mengajar, selain lomba-lomba hafalan Quran, jangan lupa ditanamkan rasa cinta. Jika tidak cinta, maka suatu ketika anak-anak akan bilang ke ayahnya, nih ya, aku sudah dapat sertifikat hafidh-hafidhoh, ini sudah selesai. Ya, nggak dilanjutkan lagi. Insyaallah, na'udzubillah min dzalik, ya. Eman sekali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bersama agar kita juga serius menanamkan rasa cinta ini, ya, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Kalau kita cinta, kita rindu, ya, maka kita akan bisa menerima semua syariatnya yang kadang-kadang dikatai orang sebagai berat gitu. Maka cintakan anak-anak kepada Rasulullah. Kalau anak-anak salawat, ajak anak-anak itu untuk menghayati bagaimana cinta kepada Rasulullah supaya tidak jadi beban. Supaya tidak jadi beban. Memang kemampuan menghafal itu juga berkait dengan kapasitas diri kita masing-masing. Tetapi kalau melaksanakannya dengan penuh rasa cinta, lain rasanya. Maka gugahlah rasa cinta itu. Gugahlah rasa cinta. Saya yakin Rumah Tahfidz Penjenengan punya ide-ide kreatif untuk menggugah rasa cinta itu, ya. Yang kemarin jadi pintu masuk, tinggal dilanjutkan, ditingkatkan menjadi rasa cinta dan sebagainya. Maka Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi sederhana ini, ya. Jazakum khair lah atas pencerahannya dan nasihatnya. Baik, tadi kalau nggak salah ada Bu Murni ingin bertanya, Ustadz. Monggo, tafadhol. Bu Murni. Bertanya atau nambahi semangat juga boleh. Oh, Masya Allah. Bu Murni tadi di kolom chat barangkali ada. Nggak ada, Ustaz. Untuk Bu Murni, silakan Bu Murni, mau tanya apa Bu Murni? Sepertinya Bu Murni terputus, ya? Enggak ada. Ya, terpantau barangkali, ya. Ya, sinyal mungkin.
Ini beri kesempatan ke yang lain, Mas Firdaus. Ya buat mungkin Bu Rina Oktaviana bisa bertanya, Bu. Monggo, tidak harus kepada saya ya, barangkali kepada panitia tentang kegiatan-kegiatan di rumah tafidnya. Silakan. Monggo para hadirin semuanya. Mumpung lagi ketemu sama yang ahlinya, Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Baik, kalau tidak ada boleh saya tambahi ya, tambahan semangat ya. Iya, Silakan. Ustaz, Tafadhol, Ustaz. Tentang sholat ini ya, tentang sholat. Fakta membuktikan masjid-masjid kita ini kalah ramai dengan warung kopi kalau subuh hari. Saya ngisi kajian subuh-subuh itu seringkali jamaah saya lebih sedikit daripada warung kopi sebelah. Ada masalah tertentu ya. Ini ya. Baik, sebab nanti kalau anak-anak kita nggak sholat, ya tertutup, akses pertolongan Allah itu tertutup. Ya, wasta'inu bisabri wassalah, itu tidak bisa diakses. Maka saya menganjurkan terutama kepada yang punya anak sudah usia sholat ya, ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Boleh dipukul umur berapa? Masih ingat? 10 tahun. Perhatikan ini matematikanya. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Bu, Pak, rasa ke susu nggih? 7 tahun. Rasa ke susu. Ya. Sebelum 7 tahun itu tanamkan cinta. Cinta dulu. Ya. Supaya nanti kalau sudah cinta, umur 7 sampai 10 tahun ini diajari sholat itu lebih mudah. Ya. 7 sampai 10 tahun. Berarti ada waktu 3 tahun ngajari anak sholat. Ngajari anak sholat. Coba moderator saya dibantu untuk ngitung ya. Bukakan kalkulator di HP penjenengan atau di aplikasi penjenengan. Bantu ngitung supaya nanti semua mendapatkan paparan yang matematis logis. Ajari anak sholat umur 7, boleh dipukul umur 10, ada waktu 3 tahun. 3 tahun itu mari kita hitung sekarang. 5 waktu sholat ini, 5 waktu sholat, tolong dikalikan 30. Berarti 1 bulan ya. Kalikan 30. Sudah ketemu, kalau ini saya ngerti nih. 5 kali 30 ketemunya 150 ya. Terus 150 ini kalikan 12 bulan. Kepanggil berapa ini? Berapa Bun? Ayo, berapa angkanya tadi? 1.800. 1.800. Sekarang kalikan 3 kali 3 tahun. Ketemu berapa? 5.400. 5.400. Dengarkan baik-baik. Ini kalimat agak menyakitkan di telinga. Jadi anak-anak itu berhak mendapatkan pengajaran sholat, pelatihan sholat itu 5.400 jam tatap muka. Ulangi lagi. 5.400 jam tatap muka. Hipotesis saya, kalau anak sudah diajari sholat, dilatih sholat 5.400 jam tatap muka, insya Allah anak-anak akan bisa sholat dengan baik. Saya menduga anak-anak yang tidak mau sholat subuh, anak-anak yang aras-arasan sholat itu tidak diberikan haknya oleh orang tua. 5.400. Jangan-jangan diberikan baru 1.000 kali. Jangan-jangan diberikan baru 500 kali. Belum 5.400. Ya wajar kalau belum diberikan, anak-anak tidak bisa menjalankan dengan baik. Atau jangan-jangan pada saat pelajaran sholat itu terlalu sering jam kosong. Ayah maghrib, bapaknya gurun teko. Jam kosong. Ayah isya, ya, bapaknya diadus, keturun, mari ngono, jam kosong. Subuh, bapaknya gurun tangi, jam kosong lagi. Masya Allah ya. Duhur, oke, duhur terisi karena di sekolah ada yang ngawasi. Ya. Asar mungkin terisi di sekolah full day. Baru 2, ya, 2. Sementara yang 3 jam kosong. Coba dipikir pada saat dulu kita sekolah. Pada saat kita sekolah dulu,
Kalau terlalu sering jam kosong, jadinya kita ini tambah pinter atau tambah masalah. Jalan. Bukankah tabiat kalau ada jam kosong dulu, penjenengan nun sewu, kalau dulu sekolah dulu, ada jam kosong, penjenengan sikapnya kayak apa dulu ketika jam kosong? Senyum-senyum atau kecewa? Merdeka. Nah, anak-anak juga begitu. Begitu jam kosong maghrib, jam kosong isya, jam kosong subuh, anak-anak bahagia, seneng, bebas dari beban itu. Akibatnya anak-anak tidak bisa sholat 5 waktu karena tidak diberi hak pendidikan 5.400 jam tatap muka yang seharusnya diberikan oleh ayahnya dan ibunya. Seharusnya itu. Kalau belum, dan anak sudah terlanjur 10 tahun, tolong jangan dipukul dulu. Ya, tolong jangan dipukul dulu. Kalau anak bermasalah sholat, karena tidak diberi hak 5.400, kok anak yang dipukul? Saya kira itu dolim. Harusnya yang dipukul siapa? Ya ibunya. Bapaknya atau ibunya? Apanya. Astagfirullahaladzim. Itu sebabnya, wahai para ayah, wahai para ibu, kalau ingin anaknya sholih, jangan lupa, bapaknya harus sholih duluan. Bapaknya harus sholih duluan. Kadang-kadang anaknya dipaksa ikut ke rumah tahfidz. Ayo ngaji, apal. Bapaknya dewe gak tilawah. Ini bencana dia, kasihan anaknya. Insyaallah, ya kok pas duwe bapak kayak ngene. Ya. Maka mari kita beri contoh yang hebat supaya anak-anak kita yang jadi anak-anak yang sholih, maka dia setiap hari harus melihat bapak yang sholih, ibu yang sholihah. Insyaallah ya. Kalau ingin anak-anak sholat 5 waktu sebagai akses untuk menjadi kemenangan, tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Akses kemenangan itu sholat. Dan jangan memberikan atau mendolimi anak-anak dengan terlalu sering jam kosong. Coba nanti setelah acara ini penjenengan introspeksi dulu ya. Ki anakku kok mulai rontok aras-arasan sholat itu kira-kira sing dolim iki aku sopo ya. Banyak-banyak istighfar ya. Ya Allah, mungkin terlalu sering jam kosong saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan jangan dikorupsi hak pendidikannya anak. Jangan dikorupsi. Ada satu nasihat dalam sebuah hadis riwayat Tabrani yang artinya begini. Pemberian orang tua kepada anaknya, yang lebih utama, dawuhnya Rasulullah, pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama itu adalah pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Bukan rumah, bukan mobil, bukan perusahaan. Tapi itu dibolehkan ya, dengan memberi hadiah anak, mobil, rumah, perusahaan itu boleh. Tapi belum dipandang sebagai pemberian utama. Pemberian utama itu adalah pendidikan yang baik. Jika Rasulullah memberi nasihat pemberian yang lebih utama adalah pendidikan yang baik, simak kata-kata ini tidak enak di telinga. Maka anak-anak membutuhkan ibu yang terbaik dan ayah yang terbaik agar anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Jangan hanya nuntut, tapi juga memberi tuntunan. Insyaallah. Ya. Kita inginkan anak-anak sukses dunia akhirat, maka kita pun juga harus menjadi teladannya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Nanti hitung-hitungan di rumah ya, hitung-hitungan ya. Ya Allah, 5.400 aku jam kosong ping piro wisan ya. Insya Allah. Dan harusnya minta maaf kepada anaknya. Sepurane yo nak yo. Bapak terlalu sibuk ini jam kosong ping 1000 tak hitung wisan ya. Insya Allah. Harus saya ganti dengan cara apa jam kosong 1000 ini ya. Insya Allah. Sementara anak-anak sudah terlanjur balik ya. Masya Allah. Itu nggih, makanya bikin cinta anak-anak ya. Cinta 0 sampai 7 tahun bikin cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. 7 tahun ajari sholat. Insya Allah mudah-mudahan. Dan syaratnya ya, jangan terlalu sering jam kosong. Kalau jam kosong sekali 2 kali itu nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada wajar bisa ditebus. Tapi kalau jam kosong sampai 2000 jam tatap muka, kebangetan banget ini ya.
Astagfirullahaladzim. Pengetahuan saya kira, monggo saya kembalikan kepada moderator. Insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi kecil ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin ini ada sedikit kesimpulan dari saya Ustadz. Monggo, tafadhol, nggih. Amit Ustadz. Kalau kita ingin mendidik anak-anak agar tidak lemah dan tangguh agar sukses di dunia akhirat, Ustadz memberikan kita 2 resep tadi ya. Yang pertama dari surat Al-A'raf ayat 196, yaitu menjadikan anak sebagai pribadi yang soleh. Karena anak yang soleh itu nantinya akan dilindungi dan diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang kedua dari surat Al-Hajj ayat 77, yaitu menjadikan anak-anak itu memenuhi hak-hak Allah dengan cara menunaikan sholat 5 waktu, karena tidak mungkin seorang anak itu menjadi pemenang kalau mereka saja tidak mau sholat. Masya Allah ya, bisa mencatat kembali ya pesan-pesan dari Ustadz, bahwasannya jangan sampai lupa menata niat kita dari awal. Dan kita jangan sampai di akhir niat ini dengan niat kita semata-mata harus karena Allah. Sangat bermanfaat sekali Ustadz, bukan hanya untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak Ustadz. Sebenarnya juga bermanfaat bagi saya sebenarnya Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah menikah belum ini? Mudah-mudahan. Oh, belum Ustadz. Masya Semoga Allah. baik Ustadz. Masya Allah. Dapat ilmu sebelum menikah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Baik, Alhamdulillah Ustadz, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kajian Quranic Parenting sore hari ini terlaksana dengan sangat baik Ustadz. Masya Allah sekali Ustadz, bisa bertemu dengan Ustadz Suhadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan buat Buku Hasan. Mungkin Pak Tri bisa bantu jawab. Baik. Ya, saya baca sendiri nggak apa-apa Mas ya. Oh, Dari Bu Nuril Masita. Ampun tadi Ustaz, saya ikut ini. Monggo nggih. Ibu Nuril Masita di Surabaya. Pertanyaannya di mana adanya rumah tafid Buku Hasan dan apakah pembelajarannya secara online saja? Ya. Jadi di awal sudah sempat saya sampaikan untuk rumah tafid Buku Hasan saat ini masih dalam tahap pengembangan, dan yang paling dekat di saat ini kita develop di Probolinggo ya. Saya sedang pembebasan lahan, tapi insya Allah juga kita akan mengaktifasi Buku Hasan ini di daerah Sidoarjo dan Surabaya ya. Mungkin mohon doanya karena kita sedang berusaha untuk mendapatkan tempat dari para muslimin mungkin yang rumahnya kosong. Di sini banyak rumah kosong Ustaz. Tapi mudah-mudahan nanti ada muslimin yang memang memberikan bisa dibilang wakaf manfaat ya, atau pinjam pakai rumahnya untuk kita jadikan rumah tafid Buku Hasan. Insya Allah untuk pengajar di Ponpes Digital sendiri sudah kita punya Ustadz yang memiliki sanad ya, dan juga dari pendampingan oleh Markas Al-Firdaus. Insya Allah Bu Nuril nanti informasi lebih lanjut tentang Buku Hasan yang dekat dengan Surabaya, insya Allah di Sidoarjo di Rewin, pantau terus ya informasinya di Instagram kami di Buku Hasan, dan juga mungkin bisa bertanya langsung kepada admin Ponpes Digital ataupun Buku Hasan. Mungkin itu ya, setelah ini mungkin karena kita juga sudah jam 5, mungkin minta bantuan Ustaz menutup dengan doa Ustaz mungkin sebelum kita ke Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita tutup dengan doa singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur,
Hamba-Mu yang bergabung dalam majelis ilmu ini ya Allah, mengaku dengan semengaku-ngakunya ya Allah, telah banyak kesalahan yang kami perbuat. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang ayah, ampuni kesalahan kami sebagai seorang ibu, yang barangkali pernah lalai dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, ampuni kesalahan kami sebagai seorang suami, barangkali kami pernah saling menzalimi. Ampuni kami ya Rabb, kepadamu kami menyembah, kepadamu ya Rabb, kami memohon pertolongan, perlindungan dan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Rabb. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Saya cukupkan dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan kesempatan emas berupa pahala jariah yang terus mengalir dengan cara membantu pembebasan lahan rumah tahfiz Buku Hasan di Probolinggo, bisa menyalurkan donasi terbaiknya melalui rekening yang sudah dicantumkan oleh panitia kita. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang rela menyisihkan sebagian hartanya untuk support pembebasan lahan rumah tahfiz Buku Hasan di Probolinggo. Semoga menjadi amal jariah, dimudahkan segala urusannya, dan diijabah segala doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, ini mungkin sudah ditunggu-tunggu sama adik-adik kita ini. Selanjutnya ini adalah pengumuman juara yang menghafal surat Al-Fil beserta artinya. Mungkin akan langsung disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Reta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Suaranya belum keluar, Mbak. Belum. Tes. Ya, sudah masuk. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, terima kasih Kak Firdaus atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan juara lomba 1000 anak menghafalkan surat Al-Fil beserta artinya. Dan mohon izin memperkenalkan diri Bapak, Ibu, dan adik yang telah mengikuti kajian pada sore hari ini. Saya Aulia Reta. Sebelum kami mengumumkan siapa sih juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit dari likes terbanyak, mari kita lihat para peserta lomba 1000 anak menghafalkan surat Al-Fil beserta artinya. Ya, tapi sebelum kita ke sana, mari kita bersemangat ya, menumbuhkan semangat dengan jargonnya Buku Hasan. Sebelumnya saya akan kasih contoh, apabila saya mengucapkan Buku Hasan,
para bapak, ibu, dan adik bisa menjawab dengan bumikan Al-Quran di hati setiap insan. Bumikan Mungkin bisa di open mic atau di open kamera ini, biar saya bisa melihat betapa cerianya bapak dan ibu sama adik-adik yang ikut nih. Ayo. Bukan sing ngaji. Silakan. Saya mulai ya. Yuk kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Hasan. Bumikan Al-Quran di setiap insan. Kayaknya kurang semangat, gimana? Semangatnya. Kita akan menampilkan siapa juaranya, tapi kita harus semangat. Kita ulang ya. Buku Hasan, bumikan Al-Quran di hati setiap insan. Masya Allah. Semoga ini melekat di hatinya para ibu dan bapak sama adik-adik. Kalau ada suara seperti ini berarti ini buku Hasan kayak gitu ya. Selanjutnya pasti udah nggak sabar, pasti udah deg-degan aku juara atau tidak. Sebenarnya karya kan juga deg-degan ini, siapa ya juara 1, 2, 3-nya. Mari kita lihat ya. Para peserta ini dari Surabaya, Sidoarjo, Klaten, Yogyakarta, Bojonegoro, ada yang dari Kalimantan, Palembang, Sumatera. Ya kamu. Ada adik Fatih, adik Nurdin, adik Ihsan, Nur Abdillah, adik Rafif, Salwa, Saskia. Adik-adiknya lucu-lucu nih, dari usia 5 sampai 12 tahun. Kalau mau lihat animenya. Dengan total peserta 56 yang telah mengikuti lomba ini. Baik, kita lihat ya, siapa nih juara yang ketiga. Buka di ashabil fil. Masya Allah, ini ada juara 3, Adik Alfa Rizky dari SDI Al-Azhar Asyarif, putra dari Bapak Taufikur Rahman Tanjung dari Deli Serdang, usia 7 tahun. Selamat kepada Adik Alfa Rizky yang telah mendapatkan juara 3. Semoga ini bisa menjadi motivasi ke depannya untuk terus menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita akan ke juara 2. Selamat kepada Adik Syakira Athiarul dari SDIT 4 Mei, putra dari Bapak Bagus Wisda dari Kediri, usia 8 tahun. Selamat kepada Adik Syakira Athiarul telah mendapatkan juara 2. Semoga ini bisa mendapatkan sebagai motivasi Adik Syakira dan juga adik-adik yang lainnya. Untuk juara 1, siapa ya kira-kira? Masya Allah, selamat kepada adik Faris Gaisan Rus dari SD Garut Islamic School. Dari Prima Insani, putra Bapak Fikri Fahru Roji dari Garut, usia 8 tahun. Selamat kepada adik Faris Gaisan Rus. Semoga yang lain jangan menyerah ya untuk terus menghafalkan, untuk terus mencoba dengan lomba-lomba atau event yang lain. Semoga ini tetap menjadi motivasi adik. Juara favorit oleh selamat kepada adik Alkindi Raja Saragih dari SD Garut Islamic School. Prima Insani, putra Bapak Muhammad Nuh Dawi Saragih, Garut, usia 7 tahun, yang telah memperoleh 400 lebih likes. Masya Allah, ini ibunya atau ayahnya, keluarganya sangat bersemangat sekali untuk membagikan postingan adik Alkindi. Untuk kepada seluruh peserta yang belum memenangkan lomba 1000 anak menghafalkan surat Al-Fil, jangan bersedih hati. Insya Allah kita akan hadir di momen-momen yang lainnya atau di lomba-lomba yang lainnya. Kita akan
mengadakan lagi, insya Allah di situ adik-adik bisa ikut kembali. Dan semoga ini bisa menjadikan motivasi setiap adik-adik yang ikut maupun adik-adik yang belum mengikuti lomba ini tetap termotivasi, tetap semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Insya Allah dari saya sekian, dan untuk para pemenang akan dihubungi kembali oleh admin kami mengenai hadiahnya. Untuk adik yang lain jangan bersedih ya kalau belum menang. Insya Allah tetap juara. Sudah berani, udah berani tampil, udah berani menghafalkan Al-Fil beserta artinya, Masya Allah, Barakallah buat adik-adiknya. Baik, insya Allah dari Kak Reta sekian. Tapi sebelum Kak Reta pamit, mari kita mengulang lagi jargonnya Buku Hasan biar tetap semangat nih. Kita coba lagi, ini ada adik siapa ini ya, yang pakai kerudung pink. Adik Fatimah bukan ya? Bukan ya? No, langsung offline. Gak apa, mari kita ini lagi ya, kita jargon lagi. Kalau Kak Reta bilang Buku Hasan, bumikan Al-Quran di hati setiap insan. Siap ya? Ini ada adik kecil ini siapa ini namanya ya? Kak Reta nggak kenal nih. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buku Hasan, Bumikan Al-Quran di hati setiap insan. Masya Allah. Baik, Kak Reta izin pamit dan saya kembalikan kepada Kak Firdaus. Silakan Kak, terima kasih. Kak Firdaus. Ya, Masya Allah. Memang adik-adik ini, Masya Allah, calon penghuni surga semuanya. Amin. Terima kasih Kak Reta atas penyampaiannya untuk para juara lomba 1000 anak menghafal surat Al-Fil. Kemudian, tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yakni Andalus Kopi dan majalah Mata Air. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada media partner kami, yaitu Live for Ummah Surabaya, Dar Ar-Rabwah, Hijabi Surabaya, MRI Surabaya, Masjid Jami Ngoro Agung Bojonegoro, Masjid Al-Muhajirin Rewin, dan Remaja Masjid Al-Falah Surabaya. Jadi saya ingatkan kembali ya, kepada para pemenang nantinya akan dihubungi kembali oleh tim panitia Buku Hasan untuk pengiriman hadiahnya. Alhamdulillah, acara kali ini dapat terselenggara dengan baik. Saya selaku MC acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun yang tidak sengaja. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak dan Ibu, para orang tua dari peserta lomba maupun Bapak, Ibu peserta kajian, untuk menghadiri acara ini. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya mohon izin. Monggo Ustaz. Terima kasih Swadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah semuanya. Assalamualaikum.